Ini adalah kisah tentang sebuah pulau yang hilang dan tenggelam dalam sejarah. Legenda ini telah memikat hati banyak orang sepanjang zaman, menggugah rasa ingin tahu tentang peradaban yang pernah ada di masa lalu, hanya untuk menghilang akibat bencana yang tidak dapat dijelaskan. Kisah ini membawa kita dalam perjalanan misterius untuk mengungkap rahasia yang tersembunyi di balik tenggelamnya pulau tersebut. Dari catatan sejarah kuno, hingga penemuan arkeologis terbaru yang menunjukkan kemungkinan besar adanya peradaban maju yang terlupakan. Pulau tenggelam bukan hanya menjadi simbol dari kejatuhan sebuah peradaban besar, tetapi juga mengingatkan kita akan pentingnya keseimbangan antara kemajuan manusia dan kelestarian alam. Seiring dengan berbagai teori yang muncul, dari bencana alam hingga kemungkinan adanya kekuatan gaib yang terlibat, kisah ini menciptakan banyak pertanyaan yang belum terjawab dan menantang pemikiran manusia tentang dunia dan masa depannya. Mari kita lanjut ke cerita lengkapnya. Di tengah samudera luas, tersembunyi sebuah pulau yang telah lama dilupakan oleh dunia. Pulau ini dikenal dengan nama Pulau Tenggelam, tempat yang menjadi misteri selama berabad-abad. Menurut legenda, pulau ini dulunya adalah tanah yang subur dan kaya, dihuni oleh peradaban yang maju dengan budaya yang sangat berbeda dari yang dikenal oleh dunia. Pada masa kejayaannya, Pulau Tenggelam dikenal sebagai tempat yang penuh dengan keajaiban dan sumber daya alam yang melimpah. Namun, siapa sangka bahwa dalam sekejap, pulau yang kaya ini hilang tanpa jejak, meninggalkan banyak pertanyaan yang belum terjawab hingga kini. Cerita tentang Pulau Tenggelam dimulai dari sebuah legenda kuno yang menceritakan bahwa pulau ini dilindungi oleh Dewa Laut. Penduduknya hidup dalam kedamaian, saling berbagi pengetahuan dan kekayaan alam. Namun, keangkuhan manusia, yang merasa mampu mengendalikan alam dan kekuatan dewa, membawa kehancuran bagi pulau tersebut. Ketamakan dan kesombongan mereka mengundang kutukan yang memusnahkan pulau itu dalam sekejap. Dikabarkan, ada sejumlah orang yang memiliki kekuatan luar biasa, yang menurut cerita, bisa mempengaruhi takdir pulau itu. Ada yang mengatakan bahwa pulau ini diselimuti oleh kabut tebal yang hanya muncul di malam hari, yang membuatnya tidak terlihat dari jarak jauh. Namun, kabut itu hanya bisa menghilang ketika sang dewa laut merestui, sesuatu yang tidak mungkin terjadi setelah manusia menodai kesucian tempat tersebut. Konon, sebelum pulau tenggelam, banyak kapal yang dilaporkan hilang secara misterius di sekitar area tersebut. Beberapa cerita mengatakan bahwa kapal-kapal tersebut mendekati pulau tersebut, namun tidak pernah kembali. Beberapa penjelasan menyebutkan bahwa keberadaan pulau tenggelam ini terkait dengan sebuah portal ke dunia lain, dunia yang terhubung dengan alam gaib. Namun, portal tersebut ditutup oleh kekuatan yang lebih besar, menyebabkan pulau itu tenggelam ke dasar laut. Para ahli sejarah yang mencoba melacak keberadaan pulau tenggelam hanya menemukan sedikit petunjuk. Mereka menemukan peta-peta kuno yang menggambarkan lokasi pulau tersebut, namun tak seorang pun yang pernah berhasil menemukannya kembali. Beberapa percaya bahwa pulau tenggelam adalah sebuah bentuk peringatan bagi umat manusia, sebuah pesan bahwa keserakahan dan kesombongan akan membawa kehancuran. Pulau tenggelam menjadi lebih dari sekadar misteri. Keberadaannya terus menarik perhatian para pencari ilmu dan petualang. Mereka ingin menemukan sisa-sisa peradaban yang hilang dan mengungkap cerita yang tersembunyi di baliknya. Namun, meskipun telah banyak yang mencari, pulau ini tetap menjadi legenda yang tak terpecahkan. Para pencari ini pun harus menghadapi bahaya besar, karena tidak ada yang tahu apakah kekuatan jahat yang menyebabkan tenggelamnya pulau itu masih ada di dunia ini. Banyak yang percaya bahwa pulau tenggelam akan kembali muncul suatu saat nanti, mungkin sebagai peringatan untuk generasi mendatang. Beberapa bahkan yakin bahwa mereka yang mampu menemukan pulau ini akan mendapatkan kekuatan luar biasa yang bisa mengubah dunia. Namun, harga yang harus dibayar untuk kekuatan itu tidak pernah diketahui. Apakah misteri ini akan terungkap? Atau akan tetap menjadi cerita legendaris yang hanya dikenal dalam bisikan angin? Pada akhirnya, apa yang sebenarnya terjadi dengan pulau tenggelam? Mengapa pulau yang begitu indah dan makmur bisa lenyap begitu saja? Semua itu tetap menjadi bagian dari misteri yang belum terpecahkan. Keberadaannya tetap menjadi daya tarik bagi mereka yang mencari kebenaran di balik cerita-cerita lama. Dan siapa tahu, mungkin suatu hari nanti, misteri ini akan terungkap, dan dunia akan kembali mengenal pulau tenggelam yang hilang itu. Beberapa minggu sebelum pulau tenggelam menghilang, penduduk yang tinggal di sekitarnya mulai merasakan adanya sesuatu yang tidak biasa. Cuaca yang sebelumnya selalu bersahabat tiba-tiba berubah menjadi tidak menentu. Ombak besar menggulung pantai, sementara langit selalu dipenuhi awan gelap yang tidak pernah bergerak.
Beberapa orang bahkan mengatakan bahwa mereka melihat makhluk-makhluk aneh muncul dari laut, hanya untuk menghilang dalam sekejap. Ada cerita tentang seorang pelaut tua yang mengatakan bahwa sebelum pulau itu tenggelam, ia melihat sebuah cahaya aneh di kejauhan, seakan ada api yang menyala di atas pulau. Cahaya itu bergerak mengikuti garis pantai, kemudian menghilang begitu saja. Pelaut itu merasa sangat terkejut dan segera melaporkan kejadian tersebut kepada para pejabat setempat, namun tidak ada yang mempercayainya. Beberapa orang menyebutnya sebagai halusinasi atau akibat dari cuaca buruk yang menyebabkan kekeliruan penglihatan. Tidak hanya para pelaut yang merasakan hal aneh, namun para penduduk pulau juga mulai merasakan perasaan yang tidak nyaman. Beberapa orang mengaku mendengar suara-suara aneh yang berasal dari laut. Ada yang menyebutkan suara itu seperti bisikan atau nyanyian lembut, sementara yang lain mengatakan bahwa mereka mendengar suara teriakan yang berasal dari kedalaman laut. Pada malam hari, mereka bahkan merasa seperti ada yang mengawasi mereka, membuat banyak dari mereka merasa cemas dan tidak aman. Puncak dari semua keanehan ini terjadi ketika malam bulan purnama. Pada malam itu, langit tiba-tiba menjadi sangat terang, seakan bulan purnama tersebut memancarkan cahaya yang sangat kuat. Namun, beberapa orang yang melihat ke arah laut mengaku melihat bayangan besar yang bergerak di permukaan air. Ada yang mengatakan bahwa itu adalah sosok makhluk raksasa, sementara yang lain menyebutnya sebagai bentuk entitas gaib. Apapun itu, setelah malam itu, keanehan-keanehan lainnya mulai bermunculan, menambah ketegangan di pulau tersebut. Sehari setelah kejadian tersebut, pulau itu terkejut dengan peristiwa aneh lainnya. Sebuah gempa bumi besar yang mengguncang tanah dan menyebabkan beberapa bangunan runtuh. Para penduduk mulai panik, dan banyak yang merasa takut akan apa yang akan terjadi selanjutnya. Meski demikian, para pemimpin pulau berusaha menenangkan warganya, dengan mengatakan bahwa gempa bumi itu hanyalah bencana alam biasa yang tidak ada kaitannya dengan kejadian aneh sebelumnya. Namun, kepercayaan mereka mulai goyah ketika fenomena berikutnya terjadi. Tak lama setelah gempa bumi, sejumlah kapal yang berlayar di sekitar pulau juga dilaporkan hilang. Mereka yang selamat dari kapal-kapal ini menceritakan bahwa mereka melihat ombak besar yang datang secara tiba-tiba dan menghancurkan kapal mereka. Namun, lebih mengejutkan lagi, mereka juga mengaku melihat sosok bayangan yang muncul di permukaan laut, mirip dengan sosok yang sama yang terlihat sebelumnya. Banyak orang mulai berbicara tentang kemungkinan bahwa pulau tersebut sedang berada dalam pengaruh kekuatan gaib. Beberapa penduduk yang masih mempercayai cerita leluhur mereka mengatakan bahwa peristiwa ini adalah tanda dari kemurkaan Dewa Laut. Dalam cerita mereka, Dewa Laut memiliki kekuatan untuk menghukum siapapun yang merusak keseimbangan alam. Dan sekarang, mereka merasa bahwa kemarahan Dewa Laut itu sedang berlangsung. Sementara itu, para ahli geologi dan ilmuwan lainnya mencoba untuk menjelaskan fenomena alam yang terjadi, namun mereka tidak dapat menemukan penjelasan yang memadai. Kejadian-kejadian aneh ini semakin sering terjadi, dan semakin banyak orang yang merasa khawatir bahwa pulau tenggelam benar-benar akan menghilang. Dengan ketegangan yang semakin meningkat, penduduk pulau mulai mendiskusikan kemungkinan untuk meninggalkan pulau, meskipun banyak dari mereka yang masih tidak percaya bahwa hal itu bisa terjadi. Namun, hari demi hari, pulau itu terus dihantui oleh kejadian-kejadian misterius yang semakin mengerikan. Suara-suara aneh dari laut menjadi lebih keras, dan setiap kali seseorang mendekat ke tepi pantai, mereka merasakan angin yang sangat dingin, seolah-olah ada sesuatu yang mengintai di balik kabut. Para penduduk semakin cemas, dan perlahan-lahan, mereka mulai merasa bahwa waktu mereka di pulau itu mungkin sudah habis. Sebelum pulau itu akhirnya benar-benar tenggelam, banyak orang yang memutuskan untuk meninggalkan rumah mereka dan mencari tempat yang lebih aman. Namun, meskipun mereka berusaha melarikan diri, pulau itu akhirnya hilang tanpa meninggalkan bekas. Apa yang terjadi sesungguhnya dengan pulau tenggelam? Akankah misteri ini terungkap? Atau akan tetap menjadi cerita yang hanya bisa diceritakan dalam bisikan angin laut? Setelah hilangnya pulau tenggelam, pencarian untuk menemukan sisa-sisa pulau itu terus berlangsung. Para peneliti, petualang, dan ilmuwan dari berbagai penjuru dunia berdatangan, terpesona oleh legenda tentang pulau yang hilang ini. Mereka menggunakan berbagai metode untuk mencari petunjuk, mulai dari peta-peta kuno hingga teknologi modern, namun hasilnya selalu nihil. Pulau tersebut seolah menghindar dari tangan mereka, menjadi lebih seperti bayangan yang menghilang setiap kali mereka mendekat. Setiap pencarian semakin membuktikan bahwa pulau tenggelam bukan sekadar sebuah tempat, tetapi sebuah teka-teki yang telah menantang umat manusia selama berabad-abad.
Pencarian pertama dimulai beberapa tahun setelah peristiwa tenggelamnya pulau tersebut. Beberapa ekspedisi diluncurkan dengan harapan bisa menemukan keberadaan pulau yang telah lama hilang. Para pelaut berani menantang ombak besar dan kabut tebal yang dikenal sering muncul di sekitar kawasan tersebut. Namun mereka hanya menemukan lebih banyak misteri dan kehampaan. Bahkan, beberapa kapal yang mencoba melintasi daerah tersebut juga dilaporkan menghilang, menambah keyakinan banyak orang bahwa pulau tenggelam memang dilindungi oleh kekuatan yang tak tampak oleh mata manusia. Seiring waktu, semakin banyak teori yang bermunculan untuk menjelaskan hilangnya pulau ini. Ada yang mengatakan bahwa pulau itu tidak benar-benar tenggelam, melainkan berpindah ke dimensi lain. Sejumlah ilmuwan bahkan mulai mengusulkan kemungkinan bahwa pulau tenggelam terletak di suatu tempat yang berada di luar pemahaman fisika kita, atau mungkin berada dalam suatu zona misterius yang hanya bisa dijangkau oleh mereka yang benar-benar terpilih. Teori-teori ini berkembang pesat, menarik minat banyak orang untuk terus mencari tahu apa yang sebenarnya terjadi. Namun, meskipun banyak yang mencari, sedikit yang berhasil menemukan petunjuk yang lebih jelas. Beberapa pengamat melaporkan melihat fenomena aneh di sekitar lokasi yang diduga menjadi tempat pulau tenggelam berada. Mereka menggambarkan semacam pusaran air yang bergerak dengan kecepatan luar biasa, seperti ada kekuatan besar yang menarik segala sesuatu ke dalamnya. Ini adalah hal yang paling mendekati penemuan nyata yang pernah terjadi, meskipun tidak ada yang dapat menjelaskan asal-usul atau arti dari fenomena tersebut. Pencarian berikutnya dilakukan oleh sekelompok ilmuwan yang memanfaatkan teknologi sonar canggih untuk memetakan dasar laut di sekitar kawasan yang dikabarkan sebagai tempat hilangnya pulau itu. Mereka mengamati pola-pola aneh di bawah permukaan laut, yang tampaknya membentuk struktur yang tidak wajar, seperti bekas-bekas bangunan kuno atau bahkan bentuk-bentuk arsitektur yang menunjukkan adanya peradaban manusia. Namun, meskipun sonar menunjukkan adanya struktur yang tidak biasa, mereka tidak dapat menjelaskan apakah itu benar-benar milik pulau tenggelam atau hanya fenomena alam semata. Lebih lanjut, ada beberapa penjelajah yang berani memasuki wilayah tersebut dengan harapan bisa menemukan sesuatu yang belum pernah ditemukan sebelumnya. Mereka menggunakan berbagai metode, seperti selam bebas dan teknologi penyelaman bawah laut canggih, untuk mencoba mengeksplorasi kawasan yang diduga menyimpan sisa-sisa pulau itu. Meski demikian, mereka hanya mendapatkan laporan tentang kabut tebal yang muncul tiba-tiba, serta gelombang-gelombang yang datang dengan sangat cepat, memaksa mereka untuk segera meninggalkan tempat itu tanpa hasil yang berarti. Seiring berjalannya waktu, pulau tenggelam semakin menjadi sebuah legenda, dan pencarian untuk menemukannya menjadi lebih seperti usaha mencari jawaban atas sebuah teka-teki tak terpecahkan. Beberapa orang mulai mempertanyakan apakah pulau itu benar-benar pernah ada. Ada yang berpendapat bahwa mungkin pulau itu hanyalah mitos yang berkembang dari cerita-cerita rakyat, sementara yang lain meyakini bahwa keberadaan pulau tersebut memang nyata, tetapi lebih dari sekadar tempat fisik. Ia bisa saja merupakan simbol dari sesuatu yang lebih besar, sesuatu yang melampaui batas pemahaman manusia biasa. Beberapa pencari yang lebih berani bahkan berusaha untuk melacak jejak-jejak sejarah yang lebih mendalam, menggali lebih dalam tentang kisah-kisah lama yang mungkin menyimpan petunjuk penting. Mereka berusaha menemukan teks-teks kuno atau artefak yang bisa memberikan wawasan lebih dalam tentang sejarah pulau tenggelam dan budaya yang pernah ada di sana. Namun, meskipun banyak bukti yang ditemukan, tidak ada satupun yang bisa membuktikan dengan pasti apa yang terjadi pada pulau itu atau mengapa ia hilang. Di antara para pencari, ada juga sekelompok ilmuwan spiritual dan peneliti paranormal yang meyakini bahwa pulau tenggelam tidak sekadar hilang akibat bencana alam atau kekuatan manusia, melainkan tenggelam karena alasan yang lebih mistis. Mereka percaya bahwa pulau tersebut terhubung dengan dunia gaib atau dimensi lain, dan bahwa ada entitas-entitas tertentu yang mungkin menginginkan agar pulau itu menghilang dari dunia manusia. Pendapat ini, meskipun kontroversial, semakin banyak menarik perhatian, karena seiring berjalannya waktu, semakin banyak fenomena aneh yang terjadi di sekitar kawasan yang sebelumnya dikenal sebagai tempat hilangnya pulau itu. Pada akhirnya, pencarian terhadap pulau tenggelam tak kunjung berhenti. Meskipun sudah banyak ekspedisi yang gagal dan semakin banyak waktu yang terbuang, hasrat untuk mengungkap misteri ini tetap hidup. Pulau tenggelam telah menjadi bagian dari sejarah yang membentuk pandangan orang-orang terhadap dunia ini, seolah menjadi pengingat bahwa ada banyak hal yang belum terungkap, bahkan di dunia yang telah banyak dipahami oleh manusia. Pencarian ini tidak hanya tentang menemukan pulau itu, tetapi tentang mencari makna yang lebih dalam mengenai peradaban yang hilang dan kekuatan tak terlihat yang memengaruhi nasib umat manusia. Namun, apakah pencarian ini akan pernah berakhir? Atau akan terus menjadi sebuah perjalanan tanpa titik temu?
Seperti legenda Pulau Tenggelam itu sendiri yang semakin tenggelam dalam bayang-bayang waktu, setiap ekspedisi yang diluncurkan membawa lebih banyak pertanyaan dan teka-teki, dan seiring dengan berjalannya waktu, Pulau Tenggelam terus menjadi misteri yang tak terselesaikan, seolah menantang dunia untuk terus mencari jawaban yang belum ditemukan. Legenda mengenai Pulau Tenggelam tidak hanya berkembang di kalangan ilmuwan dan petualang, tetapi juga menjadi bahan pembicaraan di antara masyarakat setempat. Cerita tentang pulau yang hilang ini telah berabad-abad menjadi bagian dari cerita rakyat yang diceritakan dari generasi ke generasi. Masing-masing suku dan bangsa yang pernah mendengar tentang pulau ini memiliki versi mereka sendiri tentang apa yang terjadi, dan mengapa pulau tersebut tenggelam. Mitos-mitos ini penuh dengan simbolisme, dan seringkali menyimpan pesan-pesan moral yang mendalam mengenai sifat manusia, keserakahan, dan ketidakseimbangan alam. Salah satu cerita rakyat yang paling terkenal tentang Pulau Tenggelam berasal dari sebuah suku yang tinggal di pesisir pantai dekat tempat yang dipercaya sebagai lokasi pulau itu. Menurut cerita mereka, pulau itu pada awalnya adalah tempat yang diberkati oleh para dewa, sebuah surga bagi mereka yang hidup di sana. Penduduk pulau hidup dalam kedamaian dan harmoni, menjaga hubungan yang erat dengan alam dan makhluk-makhluk laut yang menjaga perairan di sekitar pulau. Namun, segalanya berubah ketika datang seorang pemimpin yang sangat ambisius, yang berkeinginan untuk menguasai seluruh perairan dan segala yang ada di sekitarnya. Pemimpin tersebut melakukan berbagai upaya untuk memperoleh lebih banyak kekuasaan, termasuk merusak alam dan mengabaikan nasihat para tetua yang memperingatkan agar mereka tetap hidup dalam keseimbangan dengan alam. Menurut legenda, pemimpin ini tidak hanya merusak hubungan mereka dengan alam, tetapi juga menentang para dewa laut yang selama ini melindungi pulau tersebut. Dalam kisah ini, dewa laut akhirnya murka dan memutuskan untuk menghukum penduduk pulau dengan menghancurkan tempat yang dulu menjadi rumah mereka. Dalam sekejap mata, pulau itu tenggelam ke dasar laut, membawa serta semua kekayaan dan kejayaannya yang pernah ada. Cerita ini mengandung pesan moral yang sangat kuat tentang bahaya keserakahan dan ketamakan, serta pentingnya menjaga keseimbangan antara manusia dan alam. Ini adalah salah satu dari sekian banyak cerita yang berkembang mengenai Pulau Tenggelam, yang menjadi semacam peringatan bagi mereka yang berusaha melawan alam atau mengabaikan kehendak para dewa. Banyak versi lain dari cerita ini yang beredar di berbagai tempat, masing-masing dengan detail yang berbeda, tetapi inti dari cerita tersebut selalu sama, bahwa Pulau Tenggelam adalah hasil dari perbuatan manusia yang tidak menghormati alam dan kekuatan yang lebih besar dari mereka. Cerita rakyat ini terus hidup hingga kini, dan banyak orang yang percaya bahwa kisah tersebut mengandung kebenaran yang lebih besar daripada sekadar cerita fantasi. Mereka yang tinggal di daerah yang dekat dengan perairan tersebut seringkali mengingatkan anak-anak mereka tentang legenda ini, sebagai pengingat untuk tidak pernah melupakan pentingnya hidup berdampingan dengan alam. Kepercayaan ini semakin kuat ketika orang-orang yang tinggal di daerah pesisir mengalami kejadian-kejadian aneh, yang menurut mereka adalah tanda-tanda dari kemarahan para dewa laut yang masih berkuasa hingga kini. Namun, meskipun legenda ini telah mengakar dalam budaya setempat, tidak sedikit juga yang meragukan kebenarannya. Ada yang berpendapat bahwa cerita-cerita tersebut hanya bagian dari mitos yang diciptakan untuk memberikan penjelasan terhadap peristiwa yang tidak bisa dijelaskan pada masa itu. Seiring dengan kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi, banyak orang mulai lebih cenderung mencari penjelasan ilmiah daripada mempercayai cerita rakyat semacam ini. Namun, tetap ada sebagian orang yang terus mempertahankan cerita tersebut, karena bagi mereka, mitos tersebut adalah bagian tak terpisahkan dari identitas budaya mereka. Ada juga cerita rakyat yang menceritakan tentang seorang pelaut yang konon berhasil menemukan kembali Pulau Tenggelam, meskipun dia tidak pernah bisa menceritakannya secara jelas. Menurut cerita ini, pelaut tersebut dikatakan telah melihat pulau itu kembali muncul di tengah laut, namun hanya dalam waktu singkat sebelum akhirnya kembali menghilang. Ini menambah misteri pulau itu, karena cerita tersebut tidak hanya mengisahkan hilangnya pulau, tetapi juga tentang kemungkinan pulau tersebut bisa muncul kembali di masa depan, seolah-olah ia memiliki kehendak sendiri. Tentu saja, cerita-cerita rakyat ini sangat beragam, dan meskipun sebagian besar terdengar fantastis, mereka mencerminkan rasa penasaran dan keingintahuan manusia tentang apa yang ada di luar pemahaman kita. Apakah Pulau Tenggelam benar-benar ada? Apakah ia benar-benar tenggelam karena kemurkaan dewa laut? Atau adakah penjelasan lain yang lebih masuk akal? Semua itu tetap menjadi bagian dari misteri yang belum terpecahkan, dan seiring waktu, cerita rakyat ini hanya semakin memperkaya legenda Pulau Tenggelam yang tidak akan pernah terlupakan. Sebelum Pulau Tenggelam menghilang dari peta dunia, terdapat berbagai tanda yang dianggap sebagai peringatan oleh penduduk setempat dan para pengamat dari jauh. Beberapa bulan sebelum kejadian itu,
banyak orang yang melaporkan berbagai kejadian aneh yang semakin meningkat. Pada awalnya, peristiwa-peristiwa tersebut dianggap sebagai kebetulan atau fenomena alam yang biasa, namun seiring waktu, semakin jelas bahwa ada sesuatu yang lebih besar yang sedang terjadi. Seolah-olah alam itu sendiri sedang berusaha memberi isyarat bahwa sesuatu yang mengerikan akan segera terjadi, sesuatu yang bahkan manusia sekalipun tidak mampu mengendalikannya. Salah satu tanda pertama yang muncul adalah perubahan cuaca yang sangat drastis. Sebelumnya, cuaca di sekitar pulau dikenal sangat stabil dan hangat, dengan angin sepoi-sepoi yang bertiup dengan lembut sepanjang tahun. Namun, menjelang beberapa bulan sebelum tenggelamnya pulau, angin yang tiba-tiba datang dengan kencang dan menghempas pantai, membawa serta kabut tebal yang menyelimuti seluruh kawasan. Kabut tersebut tidak seperti kabut biasa, melainkan memiliki nuansa yang sangat berat, seolah-olah udara di sekitar pulau dipenuhi oleh sesuatu yang tidak tampak oleh mata manusia. Setelah kabut pertama kali muncul, fenomena lain yang lebih aneh pun mengikuti. Ombak laut yang biasanya tenang, mulai berubah menjadi sangat besar dan berbahaya, bahkan dalam kondisi cuaca yang tampaknya baik. Laut yang biasanya damai dan penuh dengan kehidupan, kini terlihat suram dan penuh dengan gejolak yang tak terduga. Kapal-kapal yang melintas di sekitar pulau seringkali terjebak dalam ombak yang datang tiba-tiba, meski tidak ada tanda-tanda badai di langit. Banyak pelaut yang mengatakan mereka merasakan angin kencang yang datang dari arah yang tidak biasa, seolah-olah ada kekuatan yang menggerakkan laut dengan sengaja. Selain itu, banyak penduduk pulau yang mengaku melihat fenomena cahaya aneh di langit malam. Pada malam hari, langit yang biasanya cerah tiba-tiba dipenuhi dengan kilatan cahaya yang bergerak cepat. Cahaya ini tidak seperti kilat biasa, melainkan lebih mirip dengan sorotan sinar yang sangat terang, yang seolah-olah datang dari suatu sumber yang tidak terlihat. Beberapa orang yang mencoba mendekati tempat di mana cahaya itu muncul mengaku merasakan getaran yang sangat kuat, seperti ada kekuatan besar yang sedang bergerak di bawah permukaan tanah. Fenomena cahaya ini semakin sering terjadi, dan semakin banyak orang yang merasa bahwa peristiwa ini adalah peringatan dari sesuatu yang sangat mengerikan. Di tengah semua kejadian aneh ini, sebuah peristiwa yang lebih mengguncang hati terjadi pada salah satu malam bulan purnama. Seluruh penduduk pulau yang berada di pesisir pantai melaporkan bahwa mereka mendengar suara aneh yang datang dari laut. Suara ini terdengar seperti sebuah nyanyian yang sangat merdu, tetapi ada sesuatu yang sangat menakutkan dalam irama suara itu. Suara tersebut terdengar seperti berasal dari kedalaman laut, dan meskipun indah, ada kesan bahwa suara itu tidak seharusnya didengar oleh manusia. Beberapa orang yang mendengar suara itu merasa seolah-olah mereka terhubung dengan sesuatu yang jauh lebih besar, entitas yang tidak bisa dijelaskan dengan kata-kata. Di saat yang sama, penduduk yang tinggal di sekitar hutan pulau juga melaporkan adanya perubahan yang tidak biasa. Pohon-pohon yang biasanya hijau dan rimbun, mulai mengering dengan cepat. Daun-daun yang biasanya jatuh dengan lembut kini jatuh secara tiba-tiba, seperti terkena hembusan angin yang sangat kencang, meski tidak ada angin. Tanah di sekitar hutan juga terasa semakin keras, seolah-olah kehidupan yang selama ini menghuni pulau mulai menghilang. Beberapa orang yang tinggal di dekat hutan merasakan adanya getaran yang aneh, dan beberapa bahkan mengklaim bahwa mereka melihat bayangan-bayangan yang bergerak cepat di antara pepohonan, bayangan yang tidak dapat dijelaskan dengan logika manusia. Malam demi malam, tanda-tanda aneh ini semakin kuat, dan perasaan cemas mulai menyebar di kalangan penduduk pulau. Mereka mulai merasa bahwa pulau ini bukan hanya tempat tinggal, tetapi sebuah entitas yang hidup, sebuah tempat yang memiliki kehendak dan perasaan sendiri. Banyak yang mulai merasa bahwa mereka tidak lagi dihargai di tanah mereka sendiri, dan bahwa alam itu mulai membalas kesalahan-kesalahan yang telah dilakukan oleh umat manusia selama ini. Ketika malam tiba, banyak orang yang merasa bahwa ada yang mengawasi mereka dari kejauhan, seolah-olah sesuatu yang tidak kasat mata sedang mengintai mereka. Puncak dari tanda-tanda ini terjadi ketika sebuah gempa bumi yang sangat hebat mengguncang pulau. Tanah yang selama ini terasa kokoh tiba-tiba bergetar hebat, menyebabkan bangunan-bangunan besar runtuh, dan banyak jalan yang terbelah. Gempa ini tidak berlangsung lama, tetapi cukup untuk menimbulkan kepanikan yang meluas di seluruh pulau. Beberapa orang melaporkan bahwa mereka merasakan sensasi aneh sebelum gempa itu terjadi, seperti ada suara gemuruh yang datang dari kedalaman bumi. Seperti halnya fenomena lainnya, gempa ini datang begitu tiba-tiba dan tanpa peringatan, semakin mempertegas bahwa ada sesuatu yang tidak biasa sedang terjadi di bawah permukaan pulau tersebut. Setelah gempa tersebut, kabut yang menyelimuti pulau semakin tebal, dan ombak laut semakin besar. Fenomena ini berlangsung selama beberapa hari,
memaksa banyak orang untuk mencari tempat perlindungan. Meskipun banyak yang menganggap ini adalah tanda dari bencana alam biasa, sebagian besar penduduk pulau mulai merasa bahwa pulau ini benar-benar sedang menghadapi takdir yang sudah ditentukan. Mereka merasa bahwa apa yang terjadi bukanlah sesuatu yang bisa dijelaskan dengan ilmu pengetahuan, melainkan sebuah peringatan yang lebih dalam, yang melibatkan kekuatan yang jauh lebih besar dari sekadar alam semesta fisik. Sebelum pulau itu tenggelam, lebih banyak tanda-tanda aneh muncul, yang semakin menegaskan bahwa perubahan besar sedang terjadi. Setiap malam, kabut semakin menebal, dan suara-suara aneh dari laut semakin sering terdengar. Mereka yang tinggal di pulau mulai merasa seolah-olah mereka terperangkap dalam suatu takdir yang tidak dapat dihindari. Apa yang sebelumnya tampak seperti kebetulan kini mulai terlihat sebagai suatu pola yang tidak bisa diabaikan. Semua ini menyatu dalam sebuah kesimpulan yang sangat menakutkan. Pulau tenggelam benar-benar akan menghilang. Dan saat itu tiba, saat pulau tenggelam akhirnya benar-benar hilang dari dunia, banyak yang menyadari bahwa peristiwa-peristiwa tersebut adalah bagian dari takdir yang lebih besar. Pulau yang selama ini hidup dalam kedamaian dan kekayaan kini, harus menghadapi akibat dari tindakan-tindakan manusia yang merusak keseimbangan alam. Semua tanda-tanda itu adalah peringatan bahwa jika kita tidak menjaga keseimbangan antara manusia dan alam, kita akan menghadapi akibat yang tidak terelakkan. Misteri pulau tenggelam telah menjadi subjek diskusi tak hanya di kalangan masyarakat setempat, tetapi juga di kalangan para sejarawan, arkeolog, dan ahli mitologi dari berbagai belahan dunia. Meski banyak yang menganggapnya hanya sebagai bagian dari cerita rakyat atau legenda semata, semakin banyak bukti yang muncul yang seolah memberikan petunjuk bahwa pulau tenggelam mungkin bukan hanya sebuah mitos, tetapi benar-benar pernah ada. Keberadaan pulau ini berakar dalam berbagai mitologi kuno yang tersebar di seluruh dunia, dari Mesir hingga Eropa, dan dari Asia hingga Amerika Selatan. Setiap budaya memiliki kisah mereka sendiri tentang pulau yang tenggelam, dan banyak dari cerita ini yang menunjukkan kesamaan yang mencolok, meskipun berabad-abad terpisah. Di Yunani kuno, misalnya, ada legenda tentang Atlantis, sebuah pulau besar yang tenggelam ke dalam lautan dalam satu malam yang penuh dengan gempa bumi dan bencana. Banyak orang percaya bahwa Atlantis adalah cerminan dari pulau tenggelam, dengan kepercayaan bahwa keduanya memiliki peradaban maju yang akhirnya musnah karena keserakahan dan ketidakadilan. Kisah Atlantis ditulis oleh filsuf Plato dalam dua karya terkenalnya, Timaeus dan Critias, yang menceritakan tentang sebuah peradaban yang sangat kaya dan kuat, namun akhirnya dihancurkan oleh bencana alam yang datang tanpa peringatan. Banyak aspek dalam cerita ini yang mengingatkan pada legenda pulau tenggelam, termasuk gagasan tentang sebuah tempat yang tenggelam akibat murka alam atau dewa-dewa. Cerita serupa juga ditemukan di mitologi bangsa-bangsa Amerika Selatan, terutama di wilayah Andes. Beberapa suku, seperti suku Inca, memiliki cerita tentang sebuah pulau yang sangat kaya, yang terletak di tengah sebuah danau besar. Pulau ini disebut sebagai tempat yang sangat sakral, tempat di mana para dewa dan manusia hidup berdampingan. Namun, seiring berjalannya waktu, pulau tersebut mulai mengalami perubahan yang aneh, dan akhirnya tenggelam ke dasar danau dalam sekejap, membawa serta kebudayaan dan keajaiban yang ada di atasnya. Dalam banyak cerita, tenggelamnya pulau ini dianggap sebagai hukuman dari para dewa, karena kesombongan manusia yang mulai melupakan ajaran-ajaran spiritual yang diajarkan kepada mereka. Sementara itu, di timur, mitologi Cina dan Jepang juga memiliki cerita tentang pulau yang hilang atau tenggelam. Dalam cerita-cerita tersebut, pulau-pulau ini seringkali digambarkan sebagai tempat-tempat yang sangat indah dan penuh dengan kebahagiaan, yang dihuni oleh makhluk-makhluk mistis dan para dewa. Salah satu kisah terkenal dalam mitologi Jepang adalah tentang Pulau Takarajima, yang diakini tersembunyi di antara lautan yang luas, dan hanya bisa ditemukan oleh mereka yang memiliki keberuntungan atau kebenaran hati. Dalam beberapa versi cerita, pulau ini pernah muncul ke permukaan, namun akhirnya menghilang kembali, meninggalkan banyak pertanyaan tak terjawab tentang keberadaannya. Di sisi lain, mitologi Mesir kuno juga menyimpan cerita yang mengingatkan pada kisah pulau tenggelam. Dalam mitologi Mesir, ada kisah tentang tanah yang subur yang terbenam dalam air setelah perang besar antara para dewa. Kisah ini menggambarkan bagaimana suatu pulau yang dahulu menjadi pusat kehidupan dan kemakmuran, akhirnya tenggelam ke dalam lautan setelah kemarahan para dewa yang tak terhindarkan. Pulau tersebut, meskipun tenggelam, diakini masih memiliki pengaruh besar dalam dunia gaib dan menjadi tempat yang dicari oleh para pengembara spiritual yang ingin mencari kekuatan tersembunyi. Begitu pula di banyak budaya asli yang ada di seluruh dunia, seperti suku-suku di Polinesia,
Terdapat cerita tentang pulau-pulau yang hilang atau tenggelam. Banyak cerita dalam budaya ini yang menggambarkan pulau-pulau yang dihuni oleh makhluk supernatural, tempat di mana kehidupan berjalan dengan harmoni antara manusia dan alam, namun akhirnya dihancurkan oleh bencana alam yang disebabkan oleh kesalahan manusia atau kegagalan dalam menjaga hubungan dengan kekuatan alam. Dalam beberapa cerita, pulau-pulau ini diyakini akan kembali muncul setelah serangkaian peristiwa tertentu, atau ketika umat manusia telah siap untuk kembali hidup dalam harmoni dengan alam. Semua mitos ini menunjukkan pola yang sama, sebuah pulau yang memiliki peradaban maju dan kaya, namun dihancurkan karena ketidakseimbangan antara manusia dan alam. Pulau-pulau ini seringkali digambarkan sebagai tempat yang tidak dapat dijangkau oleh orang sembarangan, dan hanya dapat ditemukan oleh mereka yang dianggap layak. Pesan utama dari banyak legenda ini adalah peringatan tentang bahaya keserakahan, ketamakan, dan ketidakpedulian terhadap alam. Pulau-pulau tersebut, meskipun hilang, selalu ada dalam ingatan kolektif masyarakat sebagai simbol dari kegagalan manusia dalam menjaga kedamaian dengan alam dan dunia spiritual. Namun, pertanyaan yang muncul adalah, apakah semua cerita ini berkaitan dengan pulau tenggelam yang sebenarnya? Mungkinkah pulau tenggelam yang dikenal dalam legenda dan mitologi itu adalah bagian dari suatu kisah yang lebih besar? Sebuah kisah universal yang melampaui budaya dan peradaban? Beberapa peneliti percaya bahwa kesamaan antara mitos-mitos ini bukanlah kebetulan, tetapi merupakan cerminan dari suatu kenyataan yang tersembunyi. Mereka berpendapat bahwa mungkin ada pulau-pulau yang benar-benar ada, yang tenggelam akibat bencana alam besar, dan kisah-kisah tentang pulau-pulau tersebut disebarkan melalui berbagai generasi sebagai peringatan bagi mereka yang datang setelahnya. Sebagai tambahan, beberapa ahli arkeologi yang melakukan penelitian tentang pulau tenggelam menemukan bahwa banyak mitos yang mengisahkan tenggelamnya pulau-pulau ini ternyata berhubungan dengan catatan-catatan kuno yang ditinggalkan oleh peradaban-peradaban besar di masa lalu. Dalam beberapa penemuan, mereka menemukan simbol-simbol dan peta-peta kuno yang menggambarkan lokasi pulau-pulau yang hilang ini, yang menurut mereka, dapat menjadi petunjuk bagi penemuan kembali pulau-pulau tersebut. Meskipun masih banyak yang meragukan kebenaran penemuan ini, semakin banyak peneliti yang percaya bahwa pulau tenggelam adalah bagian dari misteri yang lebih besar dan lebih dalam yang masih belum terpecahkan. Dengan semakin banyaknya kisah dan petunjuk yang ditemukan di berbagai belahan dunia, semakin jelas bahwa pulau tenggelam bukan hanya sebuah cerita yang dipelihara dalam mitologi, tetapi mungkin benar-benar pernah ada, dan mungkin masih memiliki pengaruh besar terhadap kita, bahkan dalam bentuk legenda dan simbolisme yang hidup di setiap budaya. Mitos tentang pulau yang tenggelam telah menjadi peringatan yang tak lekang oleh waktu, mengingatkan kita akan pentingnya menjaga keseimbangan dan hubungan yang baik dengan alam, serta bahwa dunia ini mungkin lebih penuh misteri daripada yang kita sangka. Setiap peristiwa alam yang mengarah pada tenggelamnya pulau tenggelam telah lama menjadi topik yang penuh dengan spekulasi dan teori-teori ilmiah. Para ahli geologi dan seismologi telah mencoba untuk mencari tahu apa yang menyebabkan bencana besar ini, namun jawabannya tetap menjadi misteri. Beberapa teori menyebutkan bahwa fenomena ini dapat dijelaskan melalui serangkaian bencana alam yang luar biasa yang berkolaborasi untuk menghancurkan pulau tersebut dalam sekejap. Namun, apa yang sebenarnya terjadi di bawah permukaan tanah dan laut pada saat itu masih belum dapat dipastikan secara ilmiah. Berbagai penemuan dan pengamatan geologis menunjukkan bahwa peristiwa ini bisa jadi merupakan hasil dari kombinasi beberapa faktor yang sangat kompleks. Salah satu teori yang paling banyak dibahas adalah fenomena geologis yang dikenal sebagai subduksi. Proses subduksi terjadi ketika dua lempeng tektonik bertabrakan dan salah satunya terpaksa turun ke dalam mantel bumi. Proses ini dapat menyebabkan pergerakan tanah yang sangat besar, gempa bumi, dan bahkan erupsi vulkanik. Jika kita mengikuti teori ini, maka pulau tersebut mungkin berada di zona subduksi yang sangat aktif, di mana lempeng tektonik bertabrakan dengan sangat kuat. Kejadian subduksi ini mungkin memicu serangkaian gempa bumi yang menghancurkan seluruh pulau dalam waktu yang sangat singkat, mengakibatkan pulau itu tenggelam ke dalam laut. Selain itu, banyak penelitian yang menunjukkan adanya aktivitas vulkanik di sekitar wilayah tersebut. Seiring berjalannya waktu, para ahli menemukan bukti-bukti adanya letusan gunung berapi yang sangat besar di dasar laut, yang bisa jadi telah menyebabkan pergeseran besar dalam struktur geologis pulau tersebut. Beberapa ahli menganggap bahwa letusan ini bukan hanya sekadar erupsi vulkanik biasa, tetapi lebih kepada letusan supervulkan yang sangat dahsyat, yang mampu mengubah wajah pulau tersebut dalam sekejap. Letusan supervulkan ini bisa memuntahkan magma dalam jumlah yang sangat besar, menyebabkan tanah di sekitar pulau menjadi tidak stabil, dan akhirnya pulau itu tenggelam ke dalam lautan. Namun,
Ada juga teori yang berfokus pada fenomena gelombang pasang raksasa, atau yang dikenal sebagai tsunami. Tsunami besar ini seringkali terjadi setelah gempa bumi bawah laut yang kuat, yang dapat mengakibatkan gelombang laut yang sangat tinggi dan datang dengan kecepatan luar biasa. Jika kita menganggap teori ini sebagai salah satu penyebab tenggelamnya pulau tenggelam, maka mungkin gelombang pasang raksasa yang dipicu oleh gempa bumi besar di bawah laut menyerbu pulau tersebut dengan kekuatan yang begitu dahsyat, menenggelamkan seluruh pulau dalam waktu yang sangat singkat. Tsunami ini bisa meratakan segala sesuatu yang ada di permukaan dan menghapuskan jejak-jejak kehidupan yang ada di sana. Namun, satu hal yang lebih menarik adalah teori yang melibatkan peristiwa alam yang jauh lebih misterius, yang tidak sepenuhnya dapat dijelaskan dengan pengetahuan ilmiah saat ini. Beberapa ilmuwan berpendapat bahwa pulau tenggelam mungkin tenggelam akibat perubahan iklim yang sangat drastis, di mana naiknya permukaan air laut akibat pemanasan global secara tiba-tiba dapat menenggelamkan seluruh pulau. Proses pemanasan global yang dipicu oleh aktivitas manusia, terutama penggundulan hutan dan pembakaran bahan bakar fosil, telah menyebabkan lapisan es di kutub mencair dengan cepat. Jika perubahan ini terjadi dengan sangat cepat, maka pulau-pulau yang berada di wilayah dataran rendah bisa terendam dalam waktu yang sangat singkat, mirip dengan apa yang terjadi pada pulau tenggelam. Selain itu, ada juga teori yang lebih spekulatif yang berkaitan dengan fenomena astronomi, yang mungkin memengaruhi stabilitas orbit bumi atau kondisi gravitasi di sekitar planet kita. Beberapa ilmuwan percaya bahwa peristiwa alam besar seperti gerakan planet atau perubahan dalam medan gravitasi dapat memengaruhi kestabilan tektonik bumi dan menyebabkan bencana besar. Dalam hal ini, pulau tenggelam mungkin terpengaruh oleh suatu perubahan besar dalam tata surya kita, yang mempengaruhi kondisi bumi secara keseluruhan. Beberapa ilmuwan bahkan berpendapat bahwa peristiwa ini mungkin berkaitan dengan siklus astronomi tertentu yang memengaruhi kestabilan planet kita setiap ribuan tahun. Seiring berjalannya waktu, berbagai spekulasi dan teori mengenai penyebab tenggelamnya pulau tenggelam semakin banyak berkembang. Meskipun sebagian besar teori tersebut berbasis pada fenomena alam yang dapat dijelaskan secara ilmiah, banyak yang merasa bahwa ada sesuatu yang lebih besar dan lebih misterius yang terlibat dalam kejadian ini. Ada yang berpendapat bahwa pulau itu tenggelam bukan hanya karena bencana alam, tetapi juga karena adanya kekuatan yang lebih tinggi yang mengatur takdir alam. Seiring berkembangnya peradaban manusia, banyak yang percaya bahwa pulau ini mungkin tenggelam sebagai akibat dari kesalahan manusia itu sendiri, yang telah merusak keseimbangan alam dan tidak memperhatikan pesan-pesan yang disampaikan oleh alam. Bukti-bukti yang ditemukan di dasar laut sekitar pulau tenggelam juga menunjukkan adanya struktur geologis yang sangat aneh dan tidak biasa. Beberapa peneliti menemukan formasi batuan yang tampaknya tidak bisa dijelaskan oleh proses geologi yang biasa. Ada juga bukti adanya aktivitas tektonik yang sangat intens, yang dapat menyebabkan pergeseran besar dalam waktu yang sangat singkat. Banyak yang percaya bahwa fenomena ini menunjukkan bahwa ada lebih dari sekadar bencana alam yang terjadi, melainkan suatu peristiwa yang lebih besar yang melibatkan kekuatan alam yang belum sepenuhnya dipahami. Dalam beberapa tahun terakhir, para ilmuwan semakin tertarik untuk menyelidiki lebih lanjut fenomena ini, mencoba untuk menggali lebih dalam mengenai apa yang sebenarnya menyebabkan tenggelamnya pulau tenggelam. Penelitian geologi dan penyelaman ke dasar laut telah mengungkapkan banyak hal baru mengenai struktur pulau yang hilang ini. Beberapa ahli bahkan mengusulkan teori bahwa pulau tenggelam bisa saja merupakan hasil dari pergeseran tektonik yang sangat besar, yang memicu serangkaian bencana alam secara bersamaan. Namun, meskipun semakin banyak penelitian yang dilakukan, jawabannya tetap belum ditemukan, dan pulau tenggelam tetap menjadi misteri besar yang belum terpecahkan. Arkeologi telah memainkan peran penting dalam upaya untuk mengungkap misteri pulau tenggelam, meskipun perjalanan pencariannya tidaklah mudah. Sejak berabad-abad yang lalu, para peneliti dan petualang telah berusaha untuk menemukan jejak-jejak yang bisa mengarah pada keberadaan pulau yang hilang ini, namun seringkali mereka hanya menemui kebuntuan atau hasil yang penuh dengan spekulasi. Namun, dengan kemajuan teknologi dan metode penelitian yang lebih canggih, penemuan-penemuan baru mulai menunjukkan bahwa pulau tenggelam bukanlah sekadar cerita rakyat, tetapi mungkin benar-benar pernah ada, dan masih meninggalkan sisa-sisa yang dapat diteliti. Penemuan ini tidak hanya berasal dari pencarian di sekitar perairan yang diakini sebagai lokasi pulau tersebut, tetapi juga dari sumber-sumber kuno yang telah lama terlupakan oleh waktu. Salah satu penemuan paling signifikan yang menunjukkan adanya kaitan dengan pulau tenggelam adalah penemuan sebuah peta kuno yang menunjukkan keberadaan pulau tersebut di sebuah kawasan yang kini dikenal sebagai bagian dari lautan yang sangat dalam. Peta ini ditemukan di sebuah situs arkeologi yang terletak jauh dari lokasi yang sebelumnya dianggap sebagai kawasan terdekat dengan pulau tenggelam.
Peta tersebut, meskipun usianya sudah sangat tua, menunjukkan dengan jelas posisi geografis pulau yang kini tenggelam, lengkap dengan deskripsi tentang kehidupan yang ada di sana, serta gambaran tentang struktur sosial dan budaya masyarakat pulau tersebut. Peta ini, yang berasal dari zaman kuno, memberikan bukti bahwa pengetahuan tentang pulau ini telah ada jauh sebelum kisah-kisah mitologis tentang tenggelamnya pulau tenggelam dikenal luas di berbagai belahan dunia. Bersamaan dengan penemuan peta kuno, arkeolog juga menemukan serangkaian artefak yang diakini berasal dari pulau tenggelam. Artefak-artefak ini termasuk peralatan rumah tangga, patung-patung kecil, dan bahkan beberapa teks kuno yang berisi catatan tentang kehidupan di pulau tersebut. Salah satu penemuan yang menarik adalah sebuah batu tablet yang dihiasi dengan tulisan yang belum dapat sepenuhnya diterjemahkan. Namun, banyak yang berpendapat bahwa tulisan ini mungkin berisi informasi penting mengenai kehidupan masyarakat yang pernah menghuni pulau itu. Di antara artefak yang ditemukan, ada juga sebuah patung dewa-dewa yang terlihat sangat mirip dengan simbol-simbol yang ditemukan dalam mitologi berbagai budaya yang mengenal cerita tentang pulau yang hilang. Penemuan ini telah memicu berbagai teori mengenai asal-usul pulau tenggelam dan bagaimana pulau itu berhubungan dengan budaya-budaya besar lainnya. Beberapa ahli berpendapat bahwa pulau tenggelam mungkin merupakan pusat perdagangan atau bahkan sebuah kerajaan yang sangat maju, yang memiliki hubungan erat dengan peradaban-peradaban besar di dunia kuno, seperti Mesir, Sumeria, dan bahkan peradaban di Timur Jauh. Kemajuan teknologi yang dimiliki oleh pulau tersebut, yang tercermin dari artefak-artefak yang ditemukan, menunjukkan bahwa masyarakat di sana memiliki pengetahuan yang jauh lebih maju daripada yang diperkirakan sebelumnya. Dalam beberapa hal, peradaban yang ada di pulau tenggelam bahkan dianggap memiliki pengetahuan yang sangat mirip dengan pengetahuan yang ada di peradaban-peradaban besar lainnya, meskipun mereka terpisah oleh jarak yang sangat jauh dan waktu yang sangat lama. Salah satu penemuan yang paling menggemparkan adalah ditemukannya sisa-sisa bangunan besar yang diduga merupakan pusat administratif atau kuil keagamaan di dasar laut. Bangunan ini ditemukan sekitar 100 meter di bawah permukaan laut, di kawasan yang kini dikenal sebagai zona subduksi yang sangat aktif. Struktur ini sangat mirip dengan arsitektur yang ditemukan di berbagai situs kuno yang terletak di wilayah-wilayah yang pernah dihuni oleh peradaban besar, dan menunjukkan bahwa pulau tenggelam mungkin pernah menjadi pusat keagamaan atau budaya yang sangat penting pada masanya. Di sekitar bangunan ini, banyak ditemukan artefak-artefak keagamaan, termasuk patung-patung dewa-dewa yang diakini menjadi bagian dari kehidupan spiritual masyarakat pulau tersebut. Banyak yang percaya bahwa bangunan ini bisa jadi merupakan kuil atau tempat suci yang sangat dihormati oleh penduduk pulau. Penemuan di dasar laut ini bukan hanya mengungkapkan keberadaan fisik pulau tenggelam, tetapi juga memberikan petunjuk tentang cara hidup masyarakat yang pernah tinggal di sana. Berbagai artefak yang ditemukan di sekitar bangunan tersebut menunjukkan bahwa masyarakat pulau tenggelam memiliki sistem pertanian yang sangat maju, serta keterampilan dalam bidang kerajinan tangan dan perdagangan. Beberapa potongan-potongan tembikar yang ditemukan di situs ini menunjukkan adanya hubungan perdagangan dengan peradaban lain di sekitarnya, bahkan mungkin dengan peradaban-peradaban besar yang ada di luar pulau tersebut. Dalam hal ini, pulau tenggelam tampaknya bukan hanya sebuah pulau terpencil yang hidup dalam isolasi, melainkan sebuah pusat budaya dan perdagangan yang penting pada zaman dahulu. Namun, meskipun banyak penemuan yang menunjukkan bahwa pulau tenggelam benar-benar ada, masih banyak pertanyaan yang belum terjawab. Salah satunya adalah mengapa pulau tersebut bisa tenggelam begitu mendalam dalam waktu yang sangat singkat. Beberapa ahli berpendapat bahwa peristiwa ini mungkin melibatkan faktor-faktor alam yang sangat luar biasa, yang belum sepenuhnya bisa dijelaskan oleh ilmu pengetahuan modern. Bahkan ada yang berpendapat bahwa peristiwa tenggelamnya pulau ini mungkin tidak hanya disebabkan oleh fenomena geologi semata, tetapi juga oleh bencana yang melibatkan kekuatan-kekuatan alam yang lebih besar, yang tidak bisa dipahami oleh manusia pada masa itu. Banyak juga yang bertanya apakah ada faktor-faktor eksternal yang lebih misterius, seperti aktivitas vulkanik bawah laut atau gelombang pasang raksasa, yang turut berkontribusi dalam menghancurkan pulau tersebut. Penemuan-penemuan ini menambah lapisan baru dalam pemahaman kita tentang pulau tenggelam, namun mereka juga membuka lebih banyak pertanyaan yang belum terjawab. Bagi sebagian orang, penemuan ini memberikan keyakinan bahwa pulau tenggelam memang pernah ada dan bahwa legenda tentang pulau yang tenggelam bukanlah sekadar cerita fiksi. Bagi yang lain, penemuan ini masih dianggap sebagai bukti spekulatif yang belum dapat diterima sepenuhnya. Namun, satu hal yang pasti, pencarian untuk mengungkap misteri pulau tenggelam terus berlanjut, dan setiap penemuan baru membawa kita lebih dekat untuk memahami apa yang sebenarnya terjadi di masa lalu. Seiring berjalannya waktu,
Para arkeolog dan ilmuwan semakin bersemangat untuk menggali lebih dalam mengenai sisa-sisa yang ada, berharap bisa menemukan lebih banyak bukti yang bisa memberikan gambaran yang lebih jelas mengenai pulau yang hilang ini. Banyak yang percaya bahwa pulau tenggelam, meskipun hilang dari peta dunia, masih menyimpan banyak rahasia yang belum terungkap. Dengan teknologi yang semakin canggih dan pengetahuan yang terus berkembang, siapa yang tahu apa yang masih dapat ditemukan di dasar laut atau di tempat-tempat yang selama ini terlewatkan? Mungkin suatu saat nanti, kita akan benar-benar memahami asal-usul dan takdir dari pulau tenggelam yang misterius ini. Misteri pulau tenggelam telah menarik perhatian banyak orang, tidak hanya dalam kalangan ilmuwan dan peneliti, tetapi juga dalam dunia kebudayaan populer. Kisah tentang pulau yang hilang dan tenggelam telah menjadi bahan yang sangat subur untuk berbagai bentuk ekspresi seni dan hiburan, mulai dari novel, film, hingga komik dan permainan video. Legenda ini telah memberikan inspirasi yang tak terbatas, menghasilkan berbagai interpretasi dan imajinasi baru yang terus berkembang sepanjang waktu. Fenomena pulau tenggelam bahkan seringkali dianggap sebagai metafora untuk banyak hal, dari kejatuhan peradaban hingga kehilangan warisan budaya yang tak tergantikan. Salah satu contoh paling jelas dari pengaruh pulau tenggelam dalam kebudayaan populer adalah munculnya konsep pulau yang hilang dalam berbagai karya fiksi. Dalam banyak novel dan film, pulau-pulau yang tenggelam menjadi latar belakang bagi petualangan yang penuh dengan misteri, rahasia, dan harta karun yang terpendam. Salah satu contoh paling terkenal adalah kisah tentang Atlantis, yang telah diadaptasi dalam berbagai versi oleh penulis-penulis dan pembuat film sepanjang abad ke-20 dan ke-21. Meskipun banyak versi cerita ini yang berbeda, intinya tetap sama. Sebuah peradaban yang sangat maju dan kaya, namun akhirnya dihancurkan oleh bencana besar yang menyebabkan pulau tersebut tenggelam ke dasar laut. Pengaruh pulau tenggelam juga dapat dilihat dalam berbagai karya fiksi ilmiah dan fantasi. Banyak penulis dan sutradara yang terinspirasi oleh kisah ini untuk menciptakan dunia-dunia baru yang menggabungkan elemen-elemen mistis, sejarah kuno, dan teknologi yang belum ditemukan. Dalam beberapa karya, pulau-pulau yang tenggelam digambarkan sebagai tempat yang penuh dengan makhluk-makhluk legendaris dan teknologi luar biasa yang menunggu untuk ditemukan kembali oleh para petualang yang berani. Konsep ini seringkali digambarkan dengan cara yang menggabungkan realitas dan imajinasi, menciptakan dunia alternatif di mana pulau tenggelam dan misterinya masih hidup dan berkembang. Selain itu, pulau tenggelam juga memainkan peran yang sangat penting dalam perkembangan genre cerita petualangan. Film-film seperti Journey to the Center of the Earth dan The Lost World menggambarkan pulau-pulau yang hilang sebagai tempat yang menyimpan berbagai keajaiban alam dan potensi untuk menemukan kekayaan atau pengetahuan yang sangat berharga. Dalam cerita-cerita seperti ini, penulis dan pembuat film menggali tema-tema seperti pencarian untuk menemukan warisan masa lalu yang hilang, atau keinginan untuk mengungkap kebenaran yang disembunyikan oleh waktu dan alam. Kebudayaan populer tidak hanya menggambarkan pulau tenggelam dalam konteks fiksi ilmiah atau petualangan, tetapi juga menghubungkannya dengan simbolisme yang lebih dalam mengenai peradaban yang hilang dan kejatuhan manusia. Banyak cerita tentang pulau yang tenggelam menggambarkan kehancuran sebagai akibat dari keserakahan, ketidakadilan, atau ketidakpedulian terhadap alam dan sesama. Tema ini sangat relevan dengan realitas sosial dan politik dunia nyata, di mana peradaban manusia seringkali dihancurkan oleh kesalahan-kesalahan besar yang dibuat oleh pemimpin atau masyarakatnya sendiri. Dengan demikian, pulau tenggelam seringkali digunakan sebagai metafora untuk mengingatkan kita akan pentingnya menjaga keseimbangan antara kemajuan dan kelestarian alam, serta pentingnya moralitas dalam setiap tindakan kita. Kisah tentang pulau tenggelam juga telah memengaruhi banyak masyarakat dalam hal kepercayaan dan spiritualitas. Banyak orang yang percaya bahwa pulau yang tenggelam bukan hanya sekadar kisah sejarah atau mitos, tetapi memiliki arti yang lebih dalam. Dalam berbagai budaya, pulau tenggelam diyakini sebagai tempat yang penuh dengan kekuatan gaib atau spiritual yang dapat mempengaruhi kehidupan manusia. Ada yang berpendapat bahwa pulau tersebut merupakan tempat para dewa atau makhluk-makhluk mistis yang menjaga dunia ini. Bagi mereka, tenggelamnya pulau ini bukan hanya sebuah peristiwa alam biasa, melainkan sebuah tanda atau pelajaran yang disampaikan oleh kekuatan yang lebih tinggi. Di banyak budaya asli, pulau tenggelam juga dipercaya sebagai simbol dari dunia lain atau kehidupan setelah mati. Sebagai contoh, dalam mitologi bangsa Maya, ada konsep dunia yang tenggelam atau tersembunyi di bawah permukaan air, yang dapat diakses hanya oleh mereka yang memiliki kemampuan spiritual atau pemahaman tertentu. Konsep ini juga dapat ditemukan dalam banyak tradisi keagamaan di seluruh dunia, di mana kehidupan setelah mati dianggap sebagai perjalanan menuju dunia yang lebih tinggi atau lebih rendah,
seringkali digambarkan dengan menggunakan simbol-simbol pulau atau lautan yang tenggelam. Dalam konteks ini, pulau tenggelam menjadi metafora untuk perjalanan spiritual yang penuh dengan tantangan dan rahasia. Selain itu, pulau tenggelam seringkali digunakan dalam berbagai karya sastra dan seni visual sebagai simbol dari hilangnya sesuatu yang sangat berharga. Sebagai contoh, dalam seni lukis, pulau-pulau yang tenggelam sering digambarkan dengan latar belakang langit yang gelap dan lautan yang bergelora, menciptakan suasana melankolis yang menggambarkan kehancuran atau kehilangan. Karya-karya seni ini seringkali menggugah perasaan penonton, mengingatkan mereka akan fragilitas peradaban dan betapa mudahnya segala sesuatu bisa hilang dalam sekejap. Dalam hal ini, pulau tenggelam bukan hanya sekadar tempat atau peristiwa, tetapi sebuah simbol dari peringatan tentang keabadian dan ketidakpastian hidup. Di dunia modern, legenda pulau tenggelam telah menjadi bagian dari budaya pop yang semakin meluas, dengan munculnya permainan video, novel grafis, dan film yang mengangkat tema ini. Dalam beberapa permainan video, pemain diberi tugas untuk menemukan kembali pulau tenggelam dan mengungkap misteri di balik kehilangannya. Dalam konteks ini, pulau yang tenggelam menjadi simbol dari pencarian dan penemuan, serta pertempuran antara kebaikan dan kejahatan, antara pengetahuan dan kebodohan. Selain itu, dalam banyak permainan, pulau ini seringkali dilihat sebagai tempat yang penuh dengan teka-teki dan rintangan, yang membutuhkan kecerdikan dan keberanian untuk dipecahkan. Meskipun pulau tenggelam telah menjadi bagian dari kebudayaan populer yang luas, bagi banyak orang, legenda ini tetap hidup dalam bentuk yang lebih pribadi dan mendalam. Banyak yang percaya bahwa kisah tentang pulau yang tenggelam bukan hanya cerita tentang peradaban yang hilang, tetapi juga sebuah panggilan untuk kita agar tidak melupakan pentingnya menjaga keseimbangan dalam hidup kita. Seiring berjalannya waktu, meskipun banyak aspek dari legenda ini yang telah dipelintir oleh fiksi dan hiburan, inti dari cerita itu tetap relevan, mengingatkan kita akan bahayanya keserakahan, ketidakpedulian terhadap alam, dan ketidaktahuan terhadap potensi bencana yang bisa datang kapan saja. Pulau tenggelam, dengan segala misterinya yang belum terpecahkan, terus mempengaruhi cara kita melihat sejarah dan masa depan umat manusia. Meski banyak penelitian dan teori telah diajukan untuk mengungkap keberadaannya, fakta-fakta mengenai pulau ini masih sangat kabur dan penuh dengan ketidakpastian. Setiap bukti yang ditemukan selalu meninggalkan lebih banyak pertanyaan daripada jawaban. Hal ini membuat pulau tenggelam tetap menjadi salah satu misteri terbesar dalam sejarah manusia yang belum terpecahkan, dan mungkin akan tetap menjadi teka-teki yang menarik untuk waktu yang sangat lama. Meskipun demikian, dampaknya terhadap perkembangan ilmu pengetahuan, budaya, dan pandangan manusia terhadap dunia tetap sangat besar. Fenomena ini mengajarkan kita banyak hal mengenai kerentanannya peradaban dan bagaimana alam bisa dengan cepat mengubah tatanan dunia yang kita kenal. Jika pulau tenggelam memang pernah ada, maka kemampuannya untuk menghilang dalam sekejap dengan begitu banyak bukti yang mengisyaratkan peradaban maju yang hilang seharusnya menjadi peringatan bagi kita. Banyak ahli yang menganggap bahwa peradaban manusia di masa depan mungkin menghadapi ancaman yang sama, yang dapat datang dalam bentuk bencana alam, perubahan iklim ekstrim, atau bahkan kehancuran akibat kesalahan manusia itu sendiri. Dalam pengertian ini, pulau tenggelam menjadi simbol dari fragilitas setiap peradaban dan pentingnya untuk selalu menjaga keseimbangan antara kemajuan dan kelestarian lingkungan. Selain itu, pulau tenggelam juga menjadi bahan pembelajaran yang sangat berharga dalam bidang geologi dan ilmu bumi. Ilmu pengetahuan terus berkembang, dan dengan adanya penemuan-penemuan baru yang terkait dengan fenomena pulau tenggelam ini, para ilmuwan berharap bisa mendapatkan wawasan lebih dalam mengenai mekanisme bencana alam besar seperti gempa bumi, tsunami, atau erupsi vulkanik. Penelitian lebih lanjut mengenai pulau tenggelam bisa membantu memperkirakan potensi bencana alam lainnya di wilayah yang memiliki potensi geologis yang sama. Oleh karena itu, meskipun keberadaan pulau tersebut masih belum bisa dipastikan, penemuan ini memiliki dampak yang sangat besar terhadap ilmu pengetahuan modern, khususnya dalam memahami bagaimana dunia ini bekerja. Seiring dengan berkembangnya teknologi modern, semakin banyak penemuan yang memungkinkan kita untuk menyelidiki lebih jauh tentang peristiwa-peristiwa besar yang terjadi pada masa lalu, termasuk kejadian yang mungkin menyebabkan tenggelamnya pulau tenggelam. Teknologi pencitraan bawah laut dan penelitian arkeologi yang lebih canggih memungkinkan para peneliti untuk menggali lebih dalam ke dasar lautan, menemukan artefak-artefak, dan bahkan mengidentifikasi bekas-bekas struktur yang ada di bawah air. Dengan alat dan teknik baru ini, para ilmuwan bisa mendapatkan gambaran yang lebih jelas mengenai apa yang sebenarnya terjadi di masa lalu, dan apakah ada kemungkinan bahwa pulau tenggelam bisa kembali ditemukan. Oleh karena itu, masa depan penelitian pulau tenggelam tetap menjanjikan,
meskipun masih penuh dengan tantangan. Namun, di luar aspek ilmiah, Pulau Tenggelam juga memiliki dampak yang lebih luas dalam hal budaya dan psikologi manusia. Legenda tentang pulau yang hilang ini telah lama mempengaruhi cara kita melihat dunia, memberi kita gambaran tentang dunia yang hilang dan bagaimana kita terkadang merasa terhubung dengan sesuatu yang lebih besar dari kehidupan kita sehari-hari. Kisah tentang Pulau Tenggelam mengingatkan kita akan konsep waktu yang tak terbatas dan peradaban-peradaban yang telah hilang karena faktor-faktor yang seringkali tidak dapat kita kendalikan. Dalam banyak budaya, pulau yang tenggelam seringkali melambangkan ketidakpastian dan ketakutan manusia terhadap kehilangan sesuatu yang sangat penting atau berharga, sebuah peringatan tentang betapa cepatnya segala sesuatu bisa berubah. Kisah ini, meskipun tidak memiliki jawaban pasti, telah memberikan banyak inspirasi bagi generasi-generasi berikutnya. Dampaknya dapat dilihat dalam cara kita menghidupkan kembali kisah-kisah tentang peradaban yang hilang, baik dalam film, literatur, maupun seni visual. Tema tentang Pulau Tenggelam telah meresap ke dalam banyak aspek kehidupan kita, dari pencarian akan pengetahuan hingga perjuangan kita untuk bertahan hidup dan menemukan makna dalam dunia yang penuh dengan perubahan. Pulau Tenggelam bukan hanya menjadi bagian dari mitologi atau sejarah kuno, tetapi juga mencerminkan harapan dan ketakutan manusia terhadap masa depan. Namun, dampak yang lebih mendalam dari legenda Pulau Tenggelam terletak pada pelajaran moral yang bisa kita ambil dari kisah tersebut. Dalam banyak versi cerita, Pulau Tenggelam seringkali dianggap sebagai simbol dari peradaban yang tidak dapat bertahan karena keserakahan, kekuasaan yang disalahgunakan, dan ketidakpedulian terhadap alam dan kehidupan di sekitar mereka. Hal ini mengingatkan kita bahwa meskipun kita dapat menciptakan peradaban yang besar dan maju, kita tetap harus menjaga prinsip-prinsip moral yang kuat dan menjaga hubungan yang sehat dengan alam, karena ketidakseimbangan tersebut bisa berujung pada kehancuran yang tak terelakkan. Mungkin, dengan belajar dari legenda ini, kita dapat lebih bijaksana dalam membangun masa depan. Pentingnya menjaga kelestarian lingkungan dan kesadaran akan perubahan yang cepat terjadi di dunia ini menjadi semakin relevan seiring berjalannya waktu. Banyak yang menganggap bahwa fenomena Pulau Tenggelam adalah sebuah gambaran dari dunia yang telah kita hancurkan dengan kebijakan yang kurang bijaksana dan tindakan yang merusak alam. Sama seperti pulau yang hilang akibat bencana besar, dunia kita pun dapat hancur jika kita tidak bertindak dengan bijaksana. Dalam konteks ini, Pulau Tenggelam bukan hanya menjadi simbol dari peradaban yang hilang, tetapi juga sebagai peringatan bagi kita untuk lebih berhati-hati dalam mengambil keputusan yang bisa mempengaruhi kehidupan di bumi ini. Dengan banyaknya pertanyaan yang belum terjawab tentang Pulau Tenggelam, ada harapan bahwa suatu hari nanti kita akan menemukan jawaban yang lebih jelas mengenai misteri ini. Pencarian ini bisa jadi tidak hanya tentang menggali masa lalu, tetapi juga tentang mempersiapkan masa depan yang lebih baik. Banyak orang berharap bahwa penemuan lebih lanjut terkait dengan Pulau Tenggelam akan membawa pengetahuan baru yang bisa digunakan untuk memecahkan masalah-masalah global yang kita hadapi saat ini, seperti perubahan iklim, kelangkaan sumber daya alam, dan ketidaksetaraan sosial. Dengan cara ini, kisah tentang pulau yang hilang ini bisa berfungsi sebagai inspirasi untuk mencari solusi dan menghindari kesalahan yang telah dilakukan oleh peradaban sebelumnya. Mungkin pada akhirnya, misteri Pulau Tenggelam akan tetap menjadi teka-teki besar yang belum terpecahkan. Namun, meskipun kita tidak pernah mengetahui dengan pasti apa yang terjadi pada pulau tersebut, kita masih bisa belajar banyak dari kisah ini. Kita bisa mengingatnya sebagai simbol dari potensi besar yang dimiliki oleh setiap peradaban dan pentingnya untuk menjaga warisan yang telah kita bangun dengan sebaik-baiknya. Seperti halnya peradaban yang tenggelam, kita juga harus menyadari bahwa waktu kita di dunia ini terbatas, dan oleh karena itu, kita harus berusaha untuk menciptakan dunia yang lebih baik, lestari, dan penuh dengan kearifan untuk generasi yang akan datang.